Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebelum kita mulai pengajian malam ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan niat semoga Allah menyembuhkan Ketua Umum NU yang sekarang sedang sakit, Kiai Haji Said Agil Siraj. Semoga Allah menyembuhkan beliau dengan kesembuhan yang sempurna, manjakan umurnya, sehat walafiat. Ala hadiniyah wa kulin salihah wa ala mani salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kembali kita masih dalam pembahasan wudu, yang mana pembahasan pada malam hari ini sampai kepada rukun-rukun wudu. Rukun wudu kemarin telah kita jelaskan, yaitu dalam madhab kita Syafi'i itu ada 6. Dalam Al-Quran sendiri itu ada 4. Sehingga dalam 4 madhab tidak ada yang berselisih di dalam 4 rukun wudu ini. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Itu basuhlah muka kalian, kemudian kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Ini sepakat sudah semua madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi semua sepakat ini merupakan rukun wudu. Adapun tambahan 2 daripada Imam Syafi'i, yaitu niat dan tertib, ini diambil daripada sunnah ya. Adapun niat itu sesuai dengan sabda Rasul, innamal a'mal bin niat. Sesungguhnya sahnya setiap amal itu dengan niat. Karena itulah, dan wudu termasuk amal, maka enggak sah wudu kecuali dengan niat. Adapun at-tartib ya, tambahan at-tartib yaitu tambahan rukun di dalam wudu. At-tartib itu diambil dari sunnah juga. Hanya saja ini sunnah plus qiyas. Ini mengqiyaskan dengan hadis, yaitu ketika Nabi ditanya tentang masalah rukun haji yang berupa sa'i. Rasul ditanya, dari mana ya Rasulullah kita mulai sa'i ini? Maka Nabi menjawab dengan suatu jawaban, yang jawaban ini bukan khusus untuk sa'i saja, tapi untuk segala ibadah yang patokannya atau dalilnya dari Al-Quran. Itu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Fabda'u bima bada'allahu bihi fi kitabillah." Mulailah dengan apa yang Allah mulai dalam kitabnya. Yaitu apa? Dalam Al-Quran, masalah sa'i Allah berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk sya'airillah. Dari sini Allah mulai dari Safa, otomatis memulai dari sa'i itu dari Safa. Nah, Imam Syafi'i mengambil sabda Nabi tersebut diaplikasikan di dalam masalah
tertib ketika wudu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Quran membasuh 4 rukun tadi itu dengan tertib. Itu Allah berfirman, "Falsilu wujuhakum," basuhlah wajah kalian. "Wa idiyakum ilal marafiq," kemudian kedua tangan kalian sampai siku-siku. "Wamsahu bi ru'usikum," usaplah kepala kalian. "Wa arjulakum ilal ka'bain," baru kedua kaki sampai mata kaki. Para ulama mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan ini wawu li tertib, sehingga otomatis wajib tertib antara basuhan sesuai dengan yang dalam Al-Quran. Nah, ini penjelasan daripada mengapa rukun dalam mazhab Syafi'i ada 6, walaupun di Al-Quran hanya 4. Nah, sekarang kita akan membahas tentang satu persatu daripada rukun tersebut. Faraidul wudu sittatun, rukun wudu itu ada 6. Wahia an-niyah, yaitu pertama an-niyah. Niyah ini adalah rukun qalbi, rukun yang sifatnya hati. Maksudnya adalah yang berperan penting di dalam pelaksanaan niat itu hati, bukan lidah, bukan lisan. Sehingga ucapan nawaitul wudu itu enggak masuk dalam rukun. Seseorang yang enggak mengatakan nawaitul wudu enggak masalah, asal ketika dia membasuh muka dia meniatkan di hatinya untuk wudu. Tapi kebalikannya, barang siapa orang dia membaca nawaitul wudu rafil hadasil asghar wa lillahi ta'ala, tapi ketika membasuh muka dia enggak berniat dalam hati, maka hukumnya tidak sah wudunya, karena niat bukan di lisan tapi di hati. Sehingga an-niyah secara istilah itu qasdu syai' muqtarin bi fi'lih, bertujuan akan sesuatu yang tujuan ini berbarengan dengan perbuatannya. Karena itulah tidak sah niat kecuali sudah masuk di dalam pekerjaan ibadah itu. Seperti wudu, tidak sah niat wudu sebelum dia membasuh muka. Jika membasuh muka permulaan masuk wudu, waktu itulah berniat di hati dianggap sah. Salat pun demikian, tidak sah niat solat kecuali sudah masuk dalam takbir, yaitu menghadirkan niat solat antara hamzahnya Allah sampai roknya akbar, itu tempat niat. Nah, karena itu barang siapa yang berniat wudu sebelum membasuh muka, contoh ketika membasuh telapak tangan, di hatinya saya niat fardu wudu, itu tidak dianggap niat tersebut karena belum masuk kepada inti wudu, yaitu membasuh muka. An-niyah, kapan niat itu? Inda ghusli awali juz'in minal wajh, ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi niat wudu ini ketika membasuh bagian pertama, mau itu jidat, mau itu pipi, mau itu dagu, bagian pertama yang kena, maka waktu itulah dia tempat berniat. Barang siapa yang sudah membasuh muka basuhan pertama tapi belum niat, tapi dia niat ketika basuhan kedua, maka tadi basuhan pertama enggak dianggap. Sehingga setelah membasuh yang kedua tadi yang ada niatnya, dia disunahkan 2 kali lagi, karena yang pertama yang tanpa niat tidak dianggap basuhan, sehingga basuhan kedua yang ada niat itu masuk basuhan pertama. Yang kedua, ghuslul wajh, membasuh wajah. Membasuh di sini berarti harus ada aliran air. Jadi kalau ada orang wudu pakai kain, ya kain dicelup ke air, dicelup, diperes, diusap ke muka, hukumnya tidak sah. Itu bukan membasuh tapi ngusap. Ya, kalau ngusap kepala sah. Ngusap kepala pakai tisu diusap-usap sah. Tapi untuk wajah tidak bisa, karena kalimat dalam Al-Quran faghsil, yaitu basuhlah. Basuh berarti apa? Harus ada aliran air. Ya, cukup aliran air walaupun sedikit dialirkan itu sudah cukup. Dari mana batas wajah? Nah, ini mimman bati sya'rir ras, dari tempat tumbuhnya rambut di kepala. Di tempat tumbuhnya rambut sampai muntahadzaqan, sampai
bawah dagu, ujung dagu, yaitu secara vertikal. Nah, bagaimana kalau ada orang yang dia dari bayi sudah botak? Dari bayi sudah botak, ya sudah ikut kebiasaan orang sampai mana biasanya punya rambut. Ya, kalau rambut saya di sini ya sudah sini. Nah, sehingga istilahnya dari bawah sini lah tempat muka. Umpama dari dulu set rambut dia sebelah sini akhirnya, ya sudah, ini nggak bisa dijadikan berarti ini wajah Anda. Normalnya ya berarti di sini. Karena kalau sudah di luar normal, kembali kepada yang normal. Itu secara vertikal. Secara horizontal, wa minal udhun ilal udhun, dari ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri. Dan telinga enggak termasuk muka. Ya, telinga enggak termasuk muka, tapi sunnah membasuh telinga ketika membasuh muka untuk memastikan menyeluruhnya basuhan kepada muka. Termasuk yang diperhatikan ketika basuh muka adalah ujung mata, ya, ujung mata. Nah, apalagi kalau ada kotoran wajib dihilangkan, karena itu termasuk yang mencegah masuknya air. Kalau untuk perempuan, nah ini bedak, ini dihilangkan dulu. Lipstik dihilangkan dulu, karena itu mencegah masuknya air, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada bulunya, ya, contoh jenggot atau kumis. Nah, ini kalau tipis wajib mengenai kulit. Ya, alis itu wajib kulit alis kena, atau kumis yang tipis, jenggot tipis wajib kena. Nah, untuk jenggot yang tebal bagaimana? Nah, jenggot yang tebal tidak wajib dikenai kulit. Tebal di sini kayak apa? Nah, ciri tebal ini sekiranya ada orang yang berbicara dengan Anda, orang itu tidak bisa melihat kulit yang ada di balik jenggot tadi. Kalau nggak bisa kelihatan, bayi tebal. Kalau masih kelihatan kulitnya, jelas kalau berbicara tidak mungkin jauh, pasti jarak dekat. Ya, dari ketika berbicara kelihatan kulitnya, maka itu tipis. Tipis wajib mengenai kulit. Nah, kemudian yang ketiga, ghuslul yadain ma'al mirfaqain, termasuk daripada rukun wudu, membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Di sini pakai bersama, berarti siku hukumnya wajib. Walaupun dalam Al-Qur'an lafadznya ilal marafiq, lafadznya pakai ila. Memang di dalam hukum bahasa, ya, yang setelah ila enggak masuk hukum. Dalam hukum bahasa itu yang setelah ila tidak masuk hukum di dalam ucapan. Hanya saja dalam ini kaidah mazhab Syafi'i mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka suatu itu hukumnya juga wajib. Kita tidak bisa menentukan basuh tangan ini sempurna kecuali dengan membasuh lutut, sikut juga, sehingga siku hukumnya juga wajib, walaupun dalam konteksnya memang nggak wajib. Tapi untuk memastikan seluruh tangan kena, siku harus kena. Karena itulah dalam konteks kitab itu bukan pakai ila, tapi ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama dua siku-sikunya, ya. Wa ma tahtal adhafir at-tawilah allati tasturul anamil, serta membasuh di bawah kuku panjang yang menutupi al-anamil, menutupi ujung-ujung jari. Ini juga dibersihkan, ya, juga harus kena basuhan. Kalau kotor wajib dibersihkan, karena kotoran kuku ini mencegah masuknya air. Dalam hal ini memang ada khilaf. Kalau kotor itu karena keringat yang mengkristal, hukumnya tidak apa-apa, alias tidak mencegah air. Tapi kalau karena benda lain, maka hukumnya wajib dihilangkan. Dan diantara yang diperhatikan, kalau orang pakai cincin, orang yang pakai cincin, maka jika cincin tersebut mencegah masuknya air, contoh kelihatan kulit yang tertutup cincin itu biasanya pengap, dia warnanya beda dengan warna kulit yang lain, ini hukumnya
wajib diputer atau dilepas. Pas basuh wajib diputer untuk memastikan masuknya air di bawah cincin atau dilepas sekalian. Ya. Dan ini sunnah ya, cincin hukumnya sunnah. Nabi memakai cincin, bahkan khulafa ar-rasyidin setelahnya juga memakai cincin. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ras, mengusap sebagian kepala. Kenapa kok sebagian? Nah, ini karena dalam Al-Qur'an Allah berfirman wamsahu biru'usikum. Masaha yamsahu itu kalau dari sisi bahasa itu muta'addi tanpa huruf jar. Contoh imsahis saburah, hapus papan tulis. Nah, yamsah ra'sal sobi, mengusap kepala anak kecil. Langsung, nggak pakai ba. Nah, dalam Al-Quran ada ba-nya. Ba apa ini? Nah, di sini ulama hilaf. Dari hilaf masalah ayat inilah masalah takwil atau tafsir dari huruf ba ini muncul perbedaan pendapat daripada ulama. Seperti Imam Malik mengatakan ba di sini ba zaidah. Jadi wamsahu biru'usikum itu ba-nya ba tambahan. Sehingga aslinya wamsahu ru'usakum, karena ba ini li ta'kid. Kalau sudah tambahan ada li ta'kid dia untuk menguatkan. Sehingga dalam mazhab beliau wajib seluruh kepala. Pas basuh kepala wajib seluruh kepala. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memandang ini ba-nya ba li tab'id, ba yang artinya sebagian. Hanya saja menafsiri sebagian ini beda. Imam Abu Hanifah sebagian di sini separuh. Itulah mazhab Hanafiyah, wajib separuh kepala kena basuh. Imam Syafi'i enggak. Sebagian di sini yang penting ada yang kena basuh. Terserah berapa persenkah, yang penting ada dari kepala yang kena basuh. Sehingga menurut beliau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan walaupun cuma ditetesin, dipercikkan air itu sudah sah, sudah cukup. Karena apa, dalam Al-Quran pakai ba li tab'id, sebagian walaupun kecil ya. Ini wa illam yakun ali sya'r, kalau dia enggak punya apa namanya, walaupun dia tidak punya rambut ya, istilahnya walaupun hanya kepala saja cukup menggosap kepala ya. Wala yakfi mashu sya'rin tala an hadir ras, dan tidak sah mengusap rambut yang panjang dan di luar batas kepala. Contoh rambutnya sepundak, dia ngusap rambut yang di pundak, enggak sah. Kenapa demikian? Karena konteks Al-Qur'annya mengusap kepala. Kalau ngusap rambut yang di luar kepala, maka hukumnya keluar daripada konteks Al-Qur'an. Yang sah adalah yang dibasuh rambut yang masih di area kepala. Itu yang sah ya. Yang kelima, ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Kedua kaki sampai mata kaki. Fayajibu, maka wajib ghuslul aqibain, membasuh kedua tumit. Ini muter berarti ya. Yang wajib itu seluruhnya. Wa syuquqihima, dan syukuk yaitu pecahan-pecahan ya, apa lipatan-lipatan daripada kaki, khususnya jarinya orang gemuk ini jarinya nempel ya. Ini nggak cukup cuman disiram, harus disela-selai. Kalau belum pasti air masuk ke sela-sela jari, wajib disela-selai. Nah, tapi kalau sudah pasti cuman disiram saja sudah cukup ya. Nah ini. Kemudian yang keenam, yang terakhir, at-tartib, berurutan bainal a'dha'il arba'ah, di antara 4 anggota wudu tadi, yaitu muka dulu, baru kemudian tangan, baru kemudian kepala, baru kemudian kaki. Nah, ini hukumnya termasuk rukun. Kapan rukun ini gugur? Ada kalanya tartib ini enggak wajib. Kapan itu? Ketika wudunya dengan nyelam ya. Dia masuk kolam renang, dalam kolam renang niat, hati-hati, saya niat fardu wudu, keluar sudah sah langsung sholat. Kenapa? Karena
diterbasuhnya bersama-sama dia, ya. Nyelup ke dalam air atau ke dalam kolam, niat di dalam itu seluruh, contoh dia niat, saya niat fardu wudu, keluar tanpa ngusap lagi sudah, hukumnya sah, ya, hukumnya sah. Kemudian sunanul wudu. Nah, sekarang sunnah wudu. Setelah kita membahas tentang yang rukun, kita membahas yang sunnah, ya. Dan tanda kecintaan seseorang kepada Nabi, ya, itu dilihat bagaimana perhatian dia terhadap sunnah. Nah, kalau terhadap yang wajib itu bisa jadi dia karena takut neraka, ya. Tapi kalau urusan kadar cinta dia dengan Nabi, dilihat bagaimana amaliyah dia terhadap sunnah, perhatian dia terhadap sunnah-sunnah, karena nggak wajib sunnah ini, ya. Semakin dia cinta, semakin banyak dia mengamalkan sunnah. Ini sul wudu katsiroh, sangat banyak. Bahkan sebagian ulama itu menghitung sampai 360 sunnah. 360 sunnah. Nah, ini disebutkan yang inti-inti saja, yang induk-induk saja. Nah, yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Ini jelas sebelum wudu. Jadi sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum wudu itu harus diniatkan sunnah wudu. Kalau tidak diniatkan nggak ada pahala, ya, karena sunnah ini nggak masuk di dalam wudu, tapi sebelum wudu. Nah, contoh seperti basuh ngusap kedua tangan, ini niat dulu. Hati saya niat sunnah wudu, saya niat sunnah wudu, baru dapat pahala itu. Tapi kalau nggak niat, maka nggak dapat pahala, ya, karena amaliyah sunnah ini sebelum wudu. Ini yang ditahqiq oleh sebagian ulama. Yang pertama at-tasmiyah, baca basmalah. Jelas baca bismillah ini di luar wudu di WC atau kamar mandi, ya. Tapi kalau wudunya di kamar mandi, tidak dianjurkan baca basmalah, tidak dianjurkan. Dan itu makruh, ya, wudu di kamar mandi atau di WC makruh. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang terlalu sering wudu di kamar mandi, keseringan, nah ini yurithul faqr, bikin miskin dia, ya. Sehingga usahakan di rumah ada tempat khusus di luar kamar mandi untuk wudu, ya. Jangan wudu di kamar mandi. Yang kedua, ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihimal ina, sebelum dimasukkan ke wadah air, ya. Istilahnya dulu itu wudunya pakai bejana. Jadi sebelum masuk bejana itu dibasuhkan dulu, ya. Kenapa? Karena biasanya, nah, di masa sahabat itu sebagian sahabat itu istinjanya hanya pakai batu saja, ya. Sehingga ketika tidur tidak tahu ini tangan mampir kemana, gitu loh. Nah, ketika mampir ke tempat keluarnya najis, otomatis ketika campur keringat najis juga. Sehingga untuk menjaga biar air sedikit ini enggak jadi najis, dibasuh dulu. Sehingga dalam hadis sebutkan fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia enggak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Nah, ini. Yang ketiga as-siwak, pakai siwak, ya. Siwak ini termasuk sunnah al-mahjurah, sunnah yang sudah banyak ditinggalkan umat Nabi Muhammad masa sekarang. Saking besarnya fadilah siwak, sampai-sampai Nabi pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena khawatir memberatkan umatku, ya, khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka niscaya aku perintahkan mereka pakai siwak inda kulli wudu, setiap mau wudu. Dalam riwayah inda kulli sholat, setiap mau sholat. Saking besarnya fadilah siwak. Cuman kalau beliau perintahkan jadi wajib. Kalau jadi wajib pas ditinggal dosa terus. Nah, sehingga khawatir dosa, ya sudah, enggak ana wajibkan. Ya, enggak ana wajibkan, tapi disunahkan. Nah, siwak ini
ya, itu nama perbuatan. Siwak ini bukan nama benda. Orang sekarang menganggap siwak itu ya kayu yang pakai siwakan itu, padahal bukan. Itu namanya kayu arok. Kayu yang paling afdol, yang paling sering dipakai Nabi untuk bersiwak adalah kayu arok tadi. Yang dari Arab saja itu adanya, di sini nggak ada. Nah, adapun siwak itu nama perbuatan. Artinya apa? Menggosok gigi. Nah, siwak ini dari kata istaka yastaku, istiakan, istiak. Nah, siwak ini perlu niat. Apa niatnya? Nah, di hati, nawaitul istiak, saya niat bersiwak. Nah, orang yang pakai siwak tapi nggak berniat nggak ada pahala. Bahkan para ulama mengatakan, kita kalau sikat gigi niatkan siwak, saya niat bersiwak, dapat pahala siwak. Karena intinya gosok gigi, intinya menggosok gigi. Ya. Itu sunnah sebelum wudu. Sunnahnya itu disunahkan kayu aroknya itu, kayu apapun, yang utama kayu arok itu disunahkan, ya, panjangnya tidak kurang dari 4 jari, nggak kurang dari 4 jari, dan tidak lebih panjang dari 1 jengkal. Itu sunnahnya, ya. Kemudian cara megangnya seperti ini, ya, 3 jari di atas, jempol dan kelingking di bawah. Ini cara yang sunnah megang siwak, pun ada caranya. Gosoknya itu dari kanan naik ke atas, turun ke bawah, terus naik ke atas lagi, turun ke bawah, kayak angka 8 tapi miring. 3 kali, ya, 3 kali. Habis 3 kali baru menggosok langit-langit. Nah, sebagian sahabat itu menyesep karena lihat Nabi pernah menghisap, ya. Nah, itulah dianjurkan kayu arok yang masih muda, yang warnanya hijau itu. Kalau dari Mekah biasanya warnanya hijau ada itu. Kalau digigit itu ada rasanya kayak mint. Nah, itu sunnah. Nah, itu cara bersiwak, dan disunahkan untuk setiap malam dibasuh, ya. Bahkan yang sunnah itu yang basah, dicelup dulu baru dipakai siwaknya. Ini siwak fadilahnya banyak, ya. Diantaranya menguatkan kecerdasan, menguatkan hafalan, ya. Orang siwakan itu cerdas, hafalan kuat, kemudian menguatkan gusi. Bahkan disebutkan menggampangkan roh. Kalau orang sekarat sulit matinya, wafatnya sulit, siwaki, akan cepat keluarnya roh dia, ya, akan cepat keluarnya roh dia. Yang keempat, al-madmadah wal istinsyaq, ya, berkumur dan menghirup air. Madmadah ini intinya menaruh air di mulut, walaupun gak digerakkan, cukup naruh tok sudah dapat sunnah, ya. Walaupun gak digerakkan itu ada pahala lebih. Hanya saja menggerakkan, ya, misalnya menggerakkan air ke dalam mulut itu, nah, itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa dan sudah masuk zawal. Itu hukumnya makruh. Bahkan sebagian lama sebelum zawal pun makruh. Seumpama dia mubalaghah, ya, dia menggerakkan air tersebut kemudian masuk, ada yang masuk di dalam ke dalam rongga tanpa sengaja, tetap batal. Kenapa? Karena itu gak dianjurkan. Yang dianjurkan cuman kumur, naruh air di mulut saja, itu yang dianjurkan. Nah, berkumur dan menghirup air ini sunnah, tapi urut hukumnya harus. Kalau mau dapat pahala harus urut. Maksudnya apa? Tidak boleh menghirup air dulu baru kumur, maka nggak dapat pahala sunnah. Kalau dapat pahala sunnah, maka kumur dulu baru menghirup air. Ini caranya bisa dengan kumur dulu 3, ya. Habis 3 baru menghirup air, ya. Atau dengan kumur dulu baru menghirup air, kumur dulu menghirup air, kumur dulu menghirup air 3 kali. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, langsung ngambil, ya, kumur sambil dihirup, kumur sambil dihirup. Itu 3 cara di dalam sunnah menggabungkan kumur dan istinsyaq dan menghirup air. Menghirup air ini sunnah. Mengeluarkan lagi ada sunnah lain, ya. Nah, sunnah lain itu mengeluarkan air yang sudah masuk ke hidung. Ini zaman sekarang, ini masa Covid, itu dianjurkan betul kita ini untuk ngirup air ini.
karena itu menghilangkan bakteri di sini. Ya, itu dianjurkan tiap wudu jangan sampai lupa istinsyak. Karena faedahnya dia ini menghilangkan bakteri di hidung. Ya, rata-rata COVID ini bakteri ini lewat hidung biasanya. Sehingga sunnah untuk ini hanya kalau kita ngikutin sunnah Nabi, insya Allah selamat. Ya, semua daripada sunnah itu semua adalah obat dari segala penyakit. Yang keenam, nah ini sekarang baru masuk kepada sunnah dalam wudu. Mashu jami'ir ras, mengusap seluruh kepala. Ya, karena apa? Karena mazhab Imam Malik wajib. Sehingga dalam mazhab kita al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat hukumnya dianjurkan. Sehingga ketika mazhab Maliki mengatakan wajib seluruh kepala, maka mazhab Syafi'i sunnah membasuh, mengusap seluruh kepala. Kenapa? Biar menurut Maliki sah, kita juga sah. Nah, itu. Adapun caranya, ya. Ini ros di sini untuk yang rambutnya pendek. Kalau rambutnya panjang, tidak dianjurkan ngikutin seluruh kepala. Ya, ini tuh yang pendek saja. Ya. Kemudian yang ketujuh, mashul udhunain, mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima, yang bagian luar dan yang bagian dalam. Nah, khusus untuk telinga tidak disunnahkan tayamun, jadi disunnahkan mendahulukan kanan dulu, enggak, tapi dibasuh keduanya secara bersama-sama, ya, yaitu jari telunjuk itu untuk bagian dalam, yang jempol bagian luar. Ini seperti ini. Air ini bagian telunjuk, bagian dalam. Untuk jempol bagian luar. Ambil lagi, gosok sini. Nah, kemudian ada lagi untuk telinga istidhar. Jadi ini ngambil air, ditepuk gini. Nah, tepuk dua-duanya dengan kedua tangan. Ambil lagi. Nah, ini sunnah. Ya, ini istidhar. Ya, di dalam kitab Ifadul Akhyar itu dijelaskan. Kemudian yang ke-8, takhlil asabi'il yadain warijlain, menyela-nyelai jari-jari tangan dan kaki. Ya. Ini sunnah jika sudah kena air. Jika sudah dipastikan kena air, hukumnya sunnah. Tapi kalau masih ragu kena apa enggak, hukumnya wajib menyela-nyelai jari dan kedua kaki. Ya, apa cara nyela-nyelai? Nah, nyela-nyelai itu seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Karena tasbik hukumnya makruh. Tasbik ini hukumnya makruh. Khususnya di tempat-tempat yang diharapkan turunnya rahmat. Nah, itulah orang duduk di majelis makruh tangan seperti ini. Kenapa? Mencegah turunnya rahmat. Bahkan dalam wudu pun nyela-nyelai bukan seperti ini, tapi seperti ini nyela-nyelai jari. Baru kemudian yang kiri seperti ini. Nah, ini sunnah nyela-nyelai. Adapun nyela-nyelai jari kaki itu dengan kelingking. Kelingking tangan kiri dimulai dari kelingking yang kanan, kaki kanan. Dia di mana? Dari bagian bawah. Ya, bagian bawah. Sampai kelingking kaki kiri. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Yang ke-9, takhlilul lihyah al-kathifah, menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ya, tadi kita bahas bahwasanya jenggot yang tebal enggak wajib dibasuh sampai kulit, enggak wajib. Ya. Nah, cuman apa? Nah, yang dibasuh hanya per dohirnya saja, tapi sunnah nyela-nyelai dia. Nyela-nyelai. Siapa caranya? Nah, caranya dari dalam. Contoh jenggotnya ya dari dalam sini. Seret, ambil air lagi. Seret, seperti itu. Itu cara nyela-nyelai jenggot yang tebal. Yang ke-10, tahrikul khotam, menggerakkan cincin. Ini bagi yang yakin air sudah masuk.
tetap walaupun air sudah masuk sunnah gerakkan. Tapi kalau dia yakin air gak masuk, wajib gerakan cincin, bukan sunnah lagi. Kenapa? Karena untuk memastikan seluruh kulit kena air, ya. Yang ke-11, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, seperti tangan, kaki, ya, ini sunnah. Tapi kalau telinga tidak, tetap itu nggak ada kanan nggak ada kiri barengan. Atau pipi, ya pipi ada kanan kiri sama-sama aja, bukan kanan dulu, bukan atau kiri kemudian enggak. Yang ke-12, at-tatslits, basuh 3 kali, ya 3 kali dalam setiap basuhan, mulai muka 3, tangan 3. Nah, kalau kurang dari 3 itu hukumnya khilaful aula, nya lagi sunnah. Tapi kalau lebih dari 3 hukumnya makruh. Ini bedanya. Orang basuh sekali atau 2 kali nya lagi sunnah, tapi tidak makruh. Tapi basuh 4 kali atau 5 kali makruh, karena israf, masuk berlebihan dalam berwudu. Walaupun di tengah laut banyak air, tetap makruh lebih dari 3. Yang ke-13, al-muwala. Apa itu muwala? Yaitu tidak memisah antara basuhan pertama dengan kedua dengan jangka waktu yang lama. Habis basuh muka langsung tangan, ya. Jangan minum kopi dulu baru basuh tangan. Hukumnya tidak apa-apa sih, sah. Cuman tadi tidak dapat sunnah. Bahkan dalam mazhab Maliki mualah wajib. Mazhab Maliki harus habis basuh muka sebelum kering langsung basuh tangan, sebelum kering langsung ngusap kepala. Mazhab Syafi'i nggak wajib, ya. Hukumnya boleh dipisah dengan HP-an dulu, habis basuh muka HP-an, habis basuh tangan kopi dulu, dengan syarat nggak batal. Ya kalau batal ya mulai dari awal. Yang ke-14 adalah menggosok. Nah, gosok ini sunnah. Disiram saja tanpa gosok sah, tidak apa-apa. Nah, dalam mazhab Maliki gosok wajib, ya. Mazhab Maliki menggosok ini wajib. Yang ke-15 ad-du'a ba'dahu, berdoa setelah wudu. Nah, yaitu bacaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni abdan saburan syakura. Disunahkan juga membaca ayat kursi setelahnya, kemudian membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ya. Kemudian ada doa juga, Allahumma firli dambi wasli fi dari wa barik li fi rizki. Itu diantara amaliyah Nabi setelah doa. Dan doanya menghadap kiblat sambil menengadahkan tangan setinggi sekiranya kelihatan ketiaknya. Sehingga ngangkatnya bukan gini. Adat untuk habis wudu sambil lihat ke atas. Baca tadi asyhadu alla ilaha illallah sampai selanjutnya. Makruhatul wudu, insyaallah yang makruh wudu akan kita bahas pada yang akan datang. Ya. Ini ada tambahan sedikit masalah sunnah, yaitu melebihkan basuhan. Itu kalau umpama tangan sampai siku, lebihkan sampai separuh lengan. Kalau kaki itu wajibnya sampai mata kaki, lebihkan sampai separuh betis. Kalau muka itu wajibnya hanya sampai batas dagu, lebihkan sampai leher depan kena, ya. Telinga kena, kemudian sebagian kepala kena. Itu sunnah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari mahsyar dalam keadaan penuh cahaya tangan, kaki dan mukanya, dikarenakan bekas wudu di dunia. Faman arada an yutila ghurratah, barang siapa yang pengin diluaskan cahayanya nanti di akhirat, pengin tambah besar cahayanya, falyaf'al, maka kerjakanlah. Apa itu? Ya luaskan juga basuhan Anda ketika wudu, biar cahaya nanti di akhirat lebih luas. Kemudian adapun doa-doa ketika di antara basuh ini juga sunnah, ya. Dalam
Ihya disebutkan juga, yaitu ketika kita berkumur itu sambil membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Terjelas ini semua doa dibaca ketika wudhu di luar kamar mandi. Ya, kalau di dalam nggak boleh itu baca. Nah, kemudian ketika menghirup air, baca Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan kepadaku aroma surga. Kemudian ketika membasuh muka, membaca Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Kapan itu? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari sebagian wajah ada yang putih, sebagian lagi ada yang hitam, tergantung amalnya. Nah, kemudian ketika membasuh tangan kanan, membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab amalku dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira. Dan hitunglah amalku dengan hitungan yang mudah. Nah, ketika membasuh tangan kiri, membaca Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan sampai diberi kitab amalku dari tangan kiri atau dari arah belakangku. Kemudian ketika mengusap kepala, membaca Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkanlah kulit dan rambutku dari api neraka. Nah, kemudian ketika mengusap kedua telinga, membasuh telinga, membaca Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat dengan sebaik-baiknya. Kemudian di antara yang sunnah juga mengusap tengkuk. Ini dilakukan sebelum basuh kedua kaki. Nah, tengkuk ini ada disebut dalam Ihya. Sambil membaca Allahumma fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah belengguku dari api neraka. Kemudian ketika membasuh kedua kaki, ya, ini membaca Allahumma tsabbit qadamayya 'alas sirat. Ya Allah, kokohkanlah kedua kakiku di atas siratal mustaqim yauma tazillul aqdam. Pada hari banyak kaki yang terpeleset sehingga masuk neraka jahanam. Nah, itu diantara doa-doa yang disunnahkan dibaca di dalam wudu. Yang nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Ya, kerjakan, usahakan pelan-pelan, insya Allah bisa hafal. Bahkan kalau kita pengen betul-betul niat mau mengamalkan, tulis, tempelkan di samping tempat wudu, sehingga sambil baca. Yang besar dikasih biar nggak rusak, itu dikasih kasih plastik itu. Nah, itu kasih biar aman daripada kerusakan. Wah, insyaallah semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah wudu ini sehingga bertambah dekatnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya kita bahas makruhatul wudu, makruh wudu pada pertemuan malam Selasa yang akan datang. Al-Fadil Habibina Syafi'ina wa sallallahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير وفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.